Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Kau berikan yang terbaik dalam hidup kami. Engkau rancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Dan Engkau berikan napas kehidupan yang baru kepada kami pada pagi hari ini. Izinkan kami untuk memulai aktivitas kami dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Dan izinkan kami terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan. Dan pada pagi hari ini melalui channel YouTube ini, berbicara bagi kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Demikian kesaksian firman Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Hukum tabur tuai, ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita sering mendengar yang namanya karma, yakni hal yang didapatkan seseorang bahwa setiap perbuatan akan ada dampaknya. Kalau perbuatan baik akan berdampak baik bagi kehidupannya. Kalau perbuatan buruk akan berdampak buruk bagi kehidupannya. Itu yang sering dimaksud oleh orang yang namanya karma. Dan kita tahu dalam nats ini bagaimana Paulus mencoba untuk mengingatkan jemaat yang ada di Galatia bagaimana mereka agar tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa Allah yang penuh kasih itu tidak mungkin membalaskan sesuatu yang buruk kepada manusia yang walaupun berbuat jahat, ya Allah tetap kasih. Walaupun kita berbuat jahat, Allah tetap mengasihi. Yang pasti dalam kekristenan, dalam nats ini dikatakan apa yang ditaburkan orang itu juga yang akan dituainya. Bahwa segala sesuatu yang baik pasti mendatangkan kebaikan, segala sesuatu yang buruk pasti juga akan mendatangkan keburukan bagi kita. Saya ingat ketika mempersiapkan khotbah ini ada sebuah ilustrasi yang menurut saya tepat sekali. Bagaimana segala sesuatu yang baik yang dilakukan menghasilkan hal yang baik pula. Ada seorang ibu tua separuh baya ketika dia berjalan di jalur lepas. Ini cerita dari luar negeri, yakni dia berjalan di jalur lepas atau di jalan tol tepatnya. Dan tiba-tiba mobilnya mogok dan di tengah hujan yang rintik-rintik dan cuaca yang sangat dingin, si ibu ini tidak tahu bagaimana cara membetulkan mobilnya. Dan pada saat itu belum ada yang namanya handphone. Ini kisah di tahun 90-an. Dan tiba-tiba di tengah kegelapan ada seorang yang menghampirinya dan dia berkata dia akan memperbaiki kerusakan dari mobil tersebut. Dan orang yang kelihatannya seram dan dia ketakutan, akhirnya si ibu itu ditolong dan mobilnya dapat diperbaiki. Dan ketika si ibu hendak memberikan uang kepada orang tersebut, si orang tersebut bilang, tidak usah, saya ikhlas menolong ibu. Kalau engkau hendak menolong, tolonglah orang lain yang menurutmu tepat untuk engkau tolong. Lalu si pria tersebut pergi berlalu dan ibu tersebut pun melanjutkan perjalanannya. Dan dia tiba di sebuah kafe sambil mengisi bahan bakarnya. Dia tiba di sebuah kafe dan dia hendak menghangatkan tubuhnya dengan secangkir kopi. Dan dia lihat ada seorang pelayan yang hamil tua yang kelihatan dari wajahnya sangat lelah. Dan si ibu tersebut berbicara kepada si pelayan tersebut, dan ketika dia hendak mengakhiri dengan membayar, ditanyakan beberapa harganya dan diberi uang lebih. Dan si pelayan tersebut hendak mengambil kembaliannya. Ketika dia kembali, si ibu itu sudah tidak berada di tempat. Dan dilihat di bawah gelas atau cangkir tersebut ada tulisan dan berisikan beberapa lembar uang ratusan dolar, yang mana uang tersebut diperlukan untuk melahirkan pada minggu depan. Dan si pelayan tersebut sangat senang dan dia segera kembali minta izin kembali dan bertemu dengan suaminya dan memeluk suaminya bahwa segala sesuatu yang diperlukan untuk melahirkan minggu depan sudah dicukupkan melalui bantuan dari si ibu tersebut. Siapakah suaminya? Suaminya adalah
pria yang tadi menolong ibu tersebut, bahwa ketika perbuatan baik yang dilakukan akan mendatangkan kebaikan juga. Si ibu menolong orang lain, yang orang lain tersebut adalah orang yang tepat untuk ditolong, yakni orang yang membutuhkan uang, dan dia juga adalah istri dari pria yang menolong ibu tersebut. Karena itu ibu bapak saudara, mari untuk terus berbuat baik, membuat hal yang benar sebagaimana yang diingatkan, agar kita tidak sesat dan kita tidak disesatkan dengan yang berkata bahwa tidak ada itu tabur tuai. Dalam kekristenan, perbuatan baik selalu mendatangkan kebaikan, dan perbuatan buruk akan ada konsekuensi atau ganjarannya. Mari tetap melakukan kebaikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan, dan terlebih lagi untuk melakukan kebaikan dan kebenaran untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mulai aktivitas kami pada pagi hari ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.